Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 99, ayat 100 dan ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ngahadu ngahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walaqad anzalna lan tamantan menurunake sapa ingsun Allah ilaika marang sira Muhammad ayatin ing pira-pira ayat bainatin kang pertelo jelas. Wa ma yakfuru lan ora kufur biya kelawan ayat sapa ilal fasiquna angin wong kang padha fasik kabeh. Ayat 100. Awa kulama ana ta nalikane ngahatu ana ta nalikane padha janjian sapa Bani Israil dan kelawan janjian temenan. Nabadahu mongko buang engah dan janji sapa farikun pantan golongan minhum saking Bani Israil. Bal aktsaruhum balik utawi akeh Bani Israil iku la yu'minuna ora padha iman sapa aktsaruhum. Ayat 101. Walamma ja'ahum lan nalikane nekane ing Bani Israil sapa rasulun utusan min indillahi saking ngersane Allah Ta'ala musaddiqun kang benerake lima maring barang mangahum kang tetep ing dalem sartane Bani Israil. Nabadha mongko buang sapa farikun sapantan minalatina sanging wong-wong akeh utuh kanten paringi sapa aladina alkitab ing kitab oleh ing kitab Gusti Allah Ta'ala dibuang waro'a duhurihim den buang ana ing burine gegere aladina utul kitab ka'anahum kaya setuhune aladina iku la ya'lamuna ora ngerti sapa aladina. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 99, ayat 100 dan ayat 101 dengan tema memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah. Pada ayat 99 Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa ayat-ayat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung kebenaran. Buktinya
Karena antara teori-teori etika dengan dalil-dalilnya itu sudah serasi, sangat serasi, pas. Demikian pula antara masalah hukum-hukumnya yang bersifat amalia dengan segi-segi kemanfaatannya itu sudah pas, sama. Jadi tidak diperlukan dalil lain untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat itu, tidak perlu. Karena apa? Al-Quran laksana cahaya yang menyinari segala sesuatu yang terang benderang dengan sendirinya. Jadi tidak memerlukan sesuatu pun untuk membantu kecerahannya. Ini hebatnya Al-Quran. Nah, sedangkan orang-orang yang telah dipancari kebenaran, tetapi kok lebih suka mencari kegelapan. Kok aneh? Apa sebabnya? Sebabnya ya orang itu hasad, dengki, iri pada orang yang menampakkan hak itu. Ini pada Kanjeng Nabi yang menyebarkan Al-Quran itu loh. Di samping itu orang itu kok pilih yang gelap karena punya sifat congkak. Congkak itu sombong itu loh. Sombong yang muncul dari hati mereka. Makanya orang sombong hatinya gelap. Ayat 100. Pantaslah mereka orang-orang Yahudi, orang Bani Israel atau siapapun itu ya manusia hamba Allah yang mengingkari ayat Allah. Karena apa? Setiap mereka mengadakan perjanjian, yaitu orang-orang Bani Israel, setiap mengadakan perjanjian, sebagian besar orang-orang Bani Israel itu mengkhianati janjinya, merusak janjinya. Ya, yang dimaksud janji sini dalam ayat ini ialah janji orang-orang Bani Israel kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sering tidak maunya awalnya sepakat terus dirusak itu. Dan janji yang mereka buat itu tidak sedikit kok, banyak, sering melakukan perjanjian perdamaian, tapi dirusak sendirinya. Tegasnya lah pokoknya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel sebagian besar mempunyai watak tabiat yang tidak setia. Bahkan sebagian besar dari mereka suka menyalahi janji, merusak janji yang sudah disepakati. Allah menerangkan dalam ayat ini yaitu ketidakjujuran yang dilakukan orang-orang Yahudi di dalam mengingkari ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau menjalankan ajaran Tauratnya. Berarti ini kan menyalahi janji, mengingkari ayat-ayat Taurat. Maka oleh Allah diterangkan ketidakjujurannya itu. Ayat 101. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa kitab. Kitab yang membawa keterangan-keterangan yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, yang mengandung pokok-pokok ajaran tauhid, dasar-dasar hukum, hikmah-hikmah dan berita tentang umat yang lalu. Bahkan orang Yahudi itu menyampingkan ajaran kitab Taurat. Kanjeng Nabi itu membenarkan Taurat, tapi orang Yahudi itu loh mengingkarinya, seolah-olah tidak kenal itu loh. Padahal dalam kitab Taurat itu juga telah diisyaratkan, digambarkan, dijelaskan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tidak lagi berpegang pada ajaran Taurat. Hai Muhammad, tidak ada itu keterangan-keterangan itu, tidak ada di Taurat. Kalau ada Nabi, ada Quran, tidak ada. Hatinya yakin tapi mulutnya itu sudah tidak, untuk menutupi diri. Itulah termasuk orang-orang munafik juga itu. Jadi sombong, seolah tidak kenal dengan Taurat itu loh. Maka tindakan orang-orang Yahudi yang menyampingkan kitab Taurat dan mengingkari kitab Taurat, berarti orang Yahudi itu telah
melemparkan Taurat itu ke belakang mereka, dibuang ke belakang di tulang punggung. Maksudnya itu dilempar tidak kenal, sehingga apa akibatnya tidak dapat mengetahui lagi itu loh. Jadi tidak kenal ya tidak kenal ya otomatis tidak tahu isinya, itu tidak bisa belajar. Orang Islam juga gitu, dengan Al-Quran kok dibuang di belakang seolah tidak tahu, akibatnya ya seperti itu. Seperti orang-orang Yahudi tidak bisa mempelajarinya, tidak bisa mengetahui Al-Quran. Kesimpulan 1, alasan orang Yahudi kok tidak mau mempercayai Al-Quran karena yang membawa Al-Quran adalah musuhnya. Dianggap musuh itu siapa? Jibril. Alasan ini tidak dibenarkan. Ini tidak benar. Itu akal-akalan orang Yahudi. Memang imannya rusak, di hatinya itu rusak. Akhirnya alasan yang macam-macam. 2, barang siapa memusuhi malaikat yang melaksanakan tugas Allah, berarti orang itu memusuhi Allah juga, sehingga orang itu dianggap seperti orang kafir, menjadi kafir. Kafir itu ingkar, gak percaya. 3, keingkaran orang-orang Yahudi terhadap kitab suci Al-Quran sebenarnya disebabkan kefasikan, kerusakan yang timbul karena watak mereka, karakter mereka yang sering menyalahi janji dan tidak setia, tidak cinta. Itu akibatnya terjadi keingkaran orang-orang Yahudi kepada Al-Quran. Itu alasan yang tepat itu, yaitu dia itu fasik, itu artinya rusak, hatinya rusak. Mudah-mudahan oleh Allah kita, keluarga kita, teman-teman kita, oleh Allah di hatinya cinta pada Al-Quran sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.